tidak ada satupun perjanjian yang menentukan bahwa upline harus mengurusi downline, itu nggak ada. Jadi kalau upline nggak mengurusi downline, nggak bisa dihukum sama Niko atau oleh siapapun, karena itu nggak ada perjanjiannya. Jadi lupain, upline itu orang yang harus Anda lupakan. Jadi jangan dipikirin terus, kenapa ya nggak bantu gua, kenapa upline kok itu, nggak usah dipikirin, kecuali dia nipu. Kayak ada beberapa yang nipu, pinjam duit lah, terus posting diamond dipindah lah, terus posting diamond didaftarin cuma ruby. Nah kalau kayak gitu kalian lapor sama aku, oke? Itu pidana teman-teman. Tapi kalau Robi nggak mau ngurusin kalian, ya biarin aja. Kenapa kok jadi kalian bikin Robi gitu ya? Bang Cepi siapa upline-mu? Lupa. Oke, dia nggak ngurusin, dia nggak apa-apa, nggak ada keharusannya. Tapi teman-teman, ayo, kalau memang ada orang yang seperti itu, kalian jangan jadi seperti itu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi lupain itu namanya upline. Lalu cross line adalah orang-orang yang di luar jalur kita. Itu lebih lagi harus dilupain. Karena hubungan cross lining tim lain dengan tim lain itu pasti hasilnya lebih banyak buruk daripada bagusnya. Oke? Jadi ngobrol-ngobrol, kalau ini mohon maaf ada Mbak Linda, Mbak Dia, mereka cross line yang baik, mereka malaikat menurut aku baik pada Mbak Windu, makanya aku bilang sama lu dapat malaikat di sini, walaupun lu dapat setan di sana, lu dapat malaikat di sini. Oke? Nah setan-setan itu lupain aja, pikirin malaikatnya aja. Jadi jaga baik-baik yang namanya downline saja, ya. Lupain yang lain-lain. Jadi gaul sama tim lain, dia kalau positif, kalau negatif. Ada yang sudah 7 tahun di sebelah sini ngobrol, gimana Aceh? Udahlah, gue udah 7 tahun toleran aja enggak. Ya lu toleran aja karena dulunya bego, monyet, bukan karena Acehnya. Jadi benar-benar lupain cross line, upline, forget it. Ingat downline. Terus gini ya, jangan pernah bilang gini, aduh dong, aku downline-nya baru ada 3 orangnya. Gila loh, itu ucapan yang salah. Kalau aku harus bilang sama diriku sendiri, aku dapat berkah, ada 3 orang yang sungguh-sungguh percaya sama aku. 3 ini bisa jadi ribuan teman-teman. Gak pernah aku bilang, oh downline aku cuma 3, gak bisa. Lalu bilang, waduh jaringanku mati semua. Lu imamnya, kalau mati lu yang salah, monyet, bukan dari jaringan lu yang salah. Lu harus evaluasi diri lu, kenapa jaringan lu mati. Kalau emang lu gak ada salah, cari jaringan baru teman-teman. Jadi bisnis ini nggak boleh berhenti. Sebanyak apapun tim Anda berhenti, lebih banyak tim aku dong, kan gue di atas lu. Kalau lu 1000, ya gue lebih dari 1000. Belum tim Robi, belum tim sana, tim sini, jadi biasa aja. Dan ingat teman-teman, kalian harus tahu bahwa aku jadi Busido hanya 0,003% tim aku yang jalan. 0,003% jalan aja jadi Busido saya. Nggak ada itu rekrut 100 jalan, nggak mungkin, nggak ada itu. 100 jalan 1 itu luar biasa sudah. Oke, itu ngeri nih Batak nih, ini luar biasa, ngeri loh. Next. Nah ini nih ya, jadi leader-leader yang brengsek, nipu, minjem duit, nipu downline-nya segala macam, dia akan duplikasikan cara yang sama ke bawah, atau downline-nya akan berpikir bahwa cara itu benar. Itu namanya duplikasi negatif. Ya, jadi kalau dia lihat upline-nya bajingan, dia terjebak, dia pikir gua harus tipu juga bawah biar gua ini kena. Nah itulah yang dilakukan di money game, gitu ya. Kita bukan money game, so tolong teman-teman yang ada di sini jangan seperti itu. Oke Kak? Oke. Nah ini nih bilang, oh saya ini hebat, dulu di multi level yang lain saya hebat, saya bisa undang ribuan orang, jutaan orang. Bullshit. Jangan percaya omongan begitu lagi, karena itu bohong semua. Oke? Jadi kalau Anda ketemu orang lalu dia bilang, saya ini leader hebat loh, balik kan? Anda kalau merekrut saya, Anda support saya dulu, oke? Saya mau ke Jakarta, beli tiket dengan ayo kalau begitu. Apaan lu? Ngapain lu minta duit? Leader hebat nggak akan pernah minta duit. Kalian tahu, waktu aku jalan bisnis ini pertama kali, aku keliling Indonesia tanpa minta duit. Nggak ada duit, nggak ada barang bro. Jalan roadshow sendiri. Kalian tahu hasilnya? Ini hasilnya. You have the pride. Seperti aku ngomong tadi Bang Tepi dan kawan-kawan, lu harus punya kebanggaan. Jangan curang mainnya. Oke? Jadi kalau ada orang bilang dia hebat, dia bisa undang ribuan orang ke acara, udahlah. Mungkin lepas dari rumah sakit jiwa teman-teman, jadi bingung dia mau ngomong
apa, udah halus semua, bohong. Jadi kalau kan prospek orang minta support, bisa undang ribuan orang, bekas leader hebat, tinggalkan aja, ya. Namanya juga bekas, enggak? Emangnya lu mau balik bekas suami? Males lah, ngerti nggak sih? Jadi kalau dia bilang saya bekas leader hebat, oh ya udah tinggalin aja, kan bekas, nggak bakal jadi leader hebat lagi. Nggak ada namanya bekas leader hebat. Leader hebat akan tetap jadi leader hebat. Oke ya, ingat hati-hati. Di prospek di lapangan banyak, termasuk Pak Gunarto, timku yang hebat sekali, tertipu juga dengan kayak gini, gitu ya. Support orang 3 diamond, kasih produk, kasih duit 20 juta, 2 hari kemudian di blok dan orang sekarang hilang. Nah yang lebih gila lagi, ada upline yang lakukan ini sama downline-nya, bajingan namanya. Ya, jadi kalau ada upline gitu lapor sama aku, kita hancurkan teman, karena nggak ada yang benar kayak gitu. Ada upline yang pakai duit downline, lalu memanipulasi downline-nya, nipu downline-nya, itu namanya bajingan, buang dari website. Jadi teman-teman, ini lagi live ya. Yang nonton nanti, kalau Anda sedang lakukan itu, stop it, ya. Pergi dari tim aku. Kalau mau berkhianat, pergi dari tim aku. Nggak usah ikut aja, saya nggak apa-apa. Aku nggak perlu sama kalian. Aku perlu sama orang-orang seperti kalian yang berdedikasi baik, ya. Terus teman-teman yang kayak Bang Cepi dan sebagainya yang sudah lama, Robi, belum prestasi tinggi, nggak apa-apa. Aku lebih perlu orang yang baik, yang tulus, yang ngikutin aturan daripada orang yang berprestasi dengan cara nggak benar. Oke, next. Segala berburu domba yang biasa lah. Kita bikin acara, duduk, di tasnya ada propolis, ada koyo, ada coklat, aduh, gila deh. Jadi di acara kita berusaha untuk prospek MLM lain. Ya kalau terjadi di Aceh itu namanya ular marah di gebukan, bahasa Jawa, bunuh diri teman-teman. Karena apapun MLM yang nggak akan pernah mancing. Karena apa? Karena kita bukan MLM. Ya, jadi urutannya kan kalian ikut podcast, kalian ikut LP, kalian udah tahu nih. Nah sekarang kalian jangan bikin salah, kalian harus bikin yang benar. Oke, bro. Next. Jadilah leader sok tahu, training nggak mau ikut, udah tahu, gue udah pintar, ya udah biarin aja. Mana ada orang pintar bilang dirinya pintar? Gak ada teman-teman. Orang pintar kalau orang lain yang bilang dia pintar, ingat loh. Dan ingat ya, aku nggak pernah sekalipun bilang aku leader kalian. Leader hanya boleh dinyatakan oleh orang yang kita pimpin. Nah kalau kakak bilang aku leadermu, ya memang aku leadermu. Menurutmu, belum tentu menurut Robi, belum tentu menurut Ika, saya tidak. Jadi aku gak pernah bilang, gue leader kalian, pernah gak? Gak pernah bro. Aku selalu bilang, aku partner kalian, aku pasangan kalian lah. Aku upline boleh, karena aku posisiku di atas. Karena upline lebih bodoh dari downline bisa. Jadi leader adalah orang yang diakui oleh timnya. Next. Nah yang paling parah ini nih. Nah jadi kalian jangan jadi ini. Jadi sebenarnya kalian gak tahu, bikin salah, diulang lagi, hasilnya sama. Bagaimana kata bisa jadi sapi? Nggak bisa teman. Lalu kalau prospek yang ingat, aku lihat sapi jadi ingat. Jadi kalau kalian prospek, terus orangnya nggak pernah bisa ngerti, terus apa ngeyel, bata terus dan sebagainya, itu sama dengan kita main gitar di depan sapi, leader itu. Oke? Main gitar di depan, ngerti nggak? Sapi ngerti nggak? Ya udah. Jadi kalau kalian prospek, terus dia nggak ngerti, nggak mau juga, berarti dia sapi, gitu aja. Gitu, jadi nggak usah dipikir lah. Kita udah jelasin semua nih, atau udah baik, data aja udah dikasih, masih nggak ngerti. Oh berarti dia sapi, kita main gitar nggak ngerti, tinggal cari lagi yang bukan sapi, gitu ya. Gitu cara berpikir. Kadang-kadang kita jadi sapinya, gitu. Oke, nomor 2 apa? Tidak memiliki gen juara. Nah, ini aku pernah ketemu nih, karena aku dulu main pingpong, aku pernah ketemu nih dua orang ini. Jadi cacat semua, yang satu udah tua, itu pemain tertua yang ikut kejuaraan dunia. Jadi apa ya, orang itu aja bisa kok, gitu. Terus yang cewek-cewek, aku lihat kalau kalian semua baris, terus ada Herky datang timku yang Busido datang sini, aku yakin kok kalian jauh lebih cantik dari dia, oke? Lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih sopan. Tapi dia jadi Busido, kenapa? Gennya? Gen juara.
Gen juara dia timbul. Jadi gen juara itu bisa diasah kalau ada why-nya. Jadi kalian kenapa? Kalau RT dia nggak mau hidup miskin, jadi dia fight di situ, mantap gitu loh. Jadi Niko kan bilang ras paling hebat jalan MLM adalah Batak. Dan terbukti. Nah, sekarang kita rubah lah, ras yang terbaik selain Batak adalah Pontianak lah, Melayu lah, Singkawang lah, whatever lah, Dayak lah, bisa. Kalau kita bilang bisa, ya bisa kan? Oke. Ya. Apa ya, baca? Gen juara apa sih? Gen juara memiliki ciri utama apa ya? Selalu menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Tuh, jadi misalnya, oh ada trip, aduh susah banget, 7 diamond per minggu, aduh, udah turun jadi 6 diamond, aduh 6 diamond gimana ya caranya? Ya udah aja lu berhenti aja dari action gitu ya. Itu pecundang. Misalnya motor mogok, aku telepon sama Mbak Linda mogok nih dekat rumah lu, oh ini belok kanan belok kiri ada bengkel tuh namanya misalnya Abadi Motor atau apa, mahal Mbak Linda. Ya udah lu tarik ke dekat Aston, aduh jauh Mbak. Ya udah lu bakar aja motor lu gitu loh. Bisa. Next. Pening gitu. Oke, baca yuk. Ada nggak di diri lu nih? Dulu ada diriku, terus terang aja karena itu aku tahu. Satu apa? Untuk hindari kegagalan. Jadi disuruh apapun takut gitu karena ya dia fokusnya wah kayaknya nanti kalau gagal gimana ya? Ada nggak di dirimu? Kalau ada buang, bohong ada. Nggak mungkin ada. Kalau aku dulu ada banget. Ada kan? Buang. Ya, itu caranya. Bersih, buanglah sampah pada. Nah, makanya lu jangan jadi sampah, bro. Nomor 2 apa? Hanya bisa mengkritik orang lain dan tidak berbuat apapun. Ada nggak di dirimu? Ada buangnya? Jawab aja di hatimu sendiri. Tapi kalau ngabung-ngabung terus parah juga, bro. Berarti ada semua. Nomor 3 apa? Selalu mengeluhkan masalah. Ingat ya, jangan ya. Nomor 4 apa? Bertindak tanpa tujuan karena tidak punya target apapun. Ada dulu. Ada kali. Ada kan? Buang ya. Ya, 5 apa? Menunggu perintah untuk mengerjakan impian orang lain. Inilah employee, orang yang kerja dengan orang lain pasti ini sih karena nunggu gitu. Kak, urus ya HRD. Oh terima kasih Pak. Urus ya keuangan, terima kasih. Jadi impian lu dikilangi kalau bahasa kami Palembang. Jadi ya itulah impian lu. Gua gaji 5 juta, ya itu impian lu. Oke, itu namanya ngerjain impian orang lain. Kita bikin rumah didesain oleh orang lain. Gitu loh. Jadi jangan sampai hidupmu didesain sama orang lain. Terakhir, Merasa tidak pernah gagal karena tidak pernah melakukan. jadi kalau kita bontok ini pecundang ini paling pintar kalau ngomong. Jadi kalau dia ngomongnya enggak, gua nggak pernah gagal kok ini ya, karena nggak apa-apain mana pernah gagal. Gitu. Jadi kalau ada di kalian, tolong teman-teman buat. Ini apa nih? Tidak pernah berhenti mengeluh dan menjelekkan. Ini ibu aja, teman-teman. Beberapa timku perempuan sukses sekarang punya uang ratusan juta dan sebagainya. Apa omongan ada aja orang ngomongin jelek nanti ya. Wah mau ngacur lah, dipiara orang kaya lah, biarin aja. Yang ngomong itu namanya pecundang. Jadi kenapa didengerin? Ya, jadi kalau suatu hari kalian sukses, oh nanti sukses dokter semua orang muji aku, enggak ada itu, enggak terjadi teman. Justru Anda sukses, semua orang akan menghina Anda, hanya sebagian yang muji Anda. Kalau dihipnotis ya orang-orang yang bilang dia benar-benar muji itu hanya sedikit. Nah yang banyak ini biarin aja, fokus pada yang sedikit. Begitu juga tim, fokus pada tim yang jalan, jangan fokus pada yang gak jalan. Nungguin nanti sampai dia bisa jalan lagi, berdoa tiap hari supaya dia jalan, gak usah teman. Lu berdoa buat yang jalan, ngerti kan? Iya. Kok berdoa buat yang gak jalan, ngapain? Ada orang gak cinta sama dirimu, lu doain tiap hari. Dia cinta sama orang lain, bego, gak cinta sama lu. Lu doain dia terus, soal sehat, panjang umurnya sama orang lain. Tolong, lu doain yang lain supaya cinta sama lu gitu loh, ngerti ya? Nah, next. Tidak pernah ada prestasi apapun, pastilah. Oke, nomor 3, apa Bang Ahmad? Baca, kuat-kuat. Banyak leader yang modal Yang kuning dulu Bang. Oke, nomor 3, menganggap bisnis MLM bisnis tanpa modal. Ingat ya, jadi bisnis ini bisnis pakai modal. Aku paling gak setuju dibilang bisnis ini bisa loh nggak pakai modal. Nah, parah. Nggak boleh
Aku gak setuju banget omongan itu karena akan bentuk mindset kamu bahwa bisnis ini gak ada modalnya. Ada. Nih Mbak Windu nih yang aku hormati. Dia seorang janda, banyak janda di sini. Iya ya. Siapa lagi yang janda? Hah? Aku senang sama janda karena gak ada yang ganggu. Gue pusing. Iya, ya tim kita kemarin ya Bang. Di KL gila suaminya mau nyembelih lah, mau dibunuh gila. Aku pening deh, mendingan kalau perlu janda aja semua deh. Ya lebih senang Bang. Ya. Harus ada modal loh. Jadi seorang janda yang meninggal oleh suaminya mempertaruhkan uangnya. Ya cuman itu duitnya. Istilah kami paling cuman itulah harapan hidup dia. Gitu. Untuk kerjaan bisnis ini. Benar nggak Pak? Benar nggak? Berdiri. Benar nggak? Walaupun saya berusaha, tapi saya menyerahkan pekerjaan saya dengan ASI. Dengar nggak? Duit segitu-gitunya, malah dikerjain sama Aflan. Duitnya dipinjam, bajingan banget. Jangan ngemis-ngemis. Ini ngemis sama dolar aja salah, ngemis sama kantor aja salah, apalagi ngemis. Gila, ngerjain dolar, bagi. Aku benci banget deh. Penting aku gitu-gitu. Kenapa sih aku kasar kalau ngomong? Keras. Kalian nggak tahu perjuangan aku sama Diko. Netes air mata kami di lapangan, ninggalin anak, ninggalin bini, nggak gampang ya. Jadi kalau kalian nanti, aduh, itu. Mendingan ke bawah, adunya sama gue. Panjang nyawa lu pulang, panjang nyawa lu, gue pulang ke kamar. Aku begitu di lapangan. Aku hampir mukul orang sering teman-teman di acara. Aku orang gila memang. Tapi aku gak hianati kalian. Sampai akhir aku menutup mata kata. Nah, tolong jangan hianati. Aku habis sih pasti. Jadi janganlah. Apalagi upline yang ngerjain online, kalian akan berurusan sama aku. Pasti. Gak terima, ayo mau ngapain terserah. Bunuh-bunuhan, ayo, aku nggak takut mati. Gimana takut mati? Lu naik pesawat aja ngeri nggak sih? Ngeri nggak? Ngeri. Aku naik pesawat belasan kali sebulan teman-teman. Anytime can crash down and I die. Paham nggak? Iya. Jadi takut, nggak ada takut. Selama aku benar, kalau aku salah ya gimana? Kalau aku salah juga aku kejar terus loh, sampai lu maafin gue. Kamu selingkuh ya? Iya, aku bilang gitu loh. Kalau aku tanya selingkuh, iya, aku bilang memang. Aku salah, aku kejar sampai kasih maaf, itu baru laki-laki bro. Itu banci lah, downline dikerjain, duitnya ditipu, ngapain? Jangan ya, jangan please. Aku kejar sampai ke lubang manapun kalian pasti kena. Kalau memang mau gitu pergi aja dari Aceh, udah gak ada urusan sama aku. Betul loh. Nih. Anak lu mana bang? Bang, anak lu mana? Bukan yang ini lah. Masih sakit ya? Nah ini nanti teman-teman. Kalau ini aku nggak bisa paksa sih. Cuman kalau bisa jangan pelit lah. Ya kadang-kadang udah punya duit, hilang dari downline-nya gitu. Ditelepon, aduh demam nih bro, nggak bisa keluar. Jadi habis dapat. Jadi gini, kita kan dapat annual rent itu periodenya akhir November sampai awal Desember, Mbak Rika. Nah itu masa-masa Mbak Linda, orang-orang yang dapat bonus ratusan juta tiba-tiba sakit semua. Ya gilu lah, masuk angin, ya nggak bisa ketemu lagi karena dia lagi pegang duit banyak loh. Kalau ditanya itu sama donan, ayo ngumpul yuk kita rayain, kita karaoke dulu. Aduh demam nih nggak enak badan, ada yang mepret lah, ada yang tiba-tiba neneknya mati lah, padahal neneknya udah mati lama. Pelit banget. Jangan pelit, kalau bisa sih, kalau ini kan nggak dipaksa ya, cuman janganlah. Aku ingat tadi kayak Mbak Dia makan sama aku banyak kasih nasihat dari agama, jadi jangan pelit lah. Maksudnya ngapain sih lu pelit? Gitu loh. Dan aku kan jantan pelit loh, enggak ya? Yakin Mbak Rika, lu nggak pelit loh? Nggak tahu. Mau nggak tahu ya? Nomor 4 ya. Ayo Mbak Windu. Tidak memiliki role model atau idola bisnisnya. Oke, punya ya? Kalian punya idola udah? Ada idolanya. Oke, tiru. Tanya. Jadi kalau misalnya ditolak, tanya sama dia. Pak, Bapak waktu ditolak gimana caranya? Itu namanya idola.
Misalnya Anda mengidolakan Robby, ya ikutin aja Robby, tanya kalau ditolak gimana, kalau lagi putus asa gimana, gitu ya. Jadi harus ada. Jadi idol itu memang harus ada, gitu. Seperti kalian senang apa? Jeko kah atau harus ada, lebih mudah jalaninnya. Itu role model, ya. Next. Nah ini gue kayak kemarin nih, gue kayak anak kecil dapet mainan, waduh difitnah itu, kesel jadinya. Ini apa gunanya idola? Seperti seorang anak kecil dulu kan aku pernah lompat dari rumah dia, aku pecah bibir main karena mau jadi Superman. Next. Ayo nomor 5, Bang Sepi. Ya, jadi Anda harus punya target itu mulai hari ini. Ini banyak yang gini, termasuk kalian. Pasti, karena kalian toleran belum. Pasti, jadi bikin target yang jelas. Seperti training yang lalu, berbatas waktu teman-teman. Misalnya, bocah, aku pengen jadi toreda dok, tanggal berapa? Ya nantilah kalau Tuhan izinkan ya, udahlah, nggak bakal jadi. Tentuin tanggal, bulan, tahun, bawa dalam doa kayak gitu. Jadi lalu tanya sama role model lu tadi, yang Anda kagumi. Gimana sih jadi toreda? Berapa lama sih Pak saya bisa jadi toreda? Ini cara bisnis ini tuh niru aja. Oke? Jadi kalau ada yang bilang, ya Bang Alden aku ikut aja iseng-iseng lah, siapa tahu sukses. Udah gak bakal sukses. Masa ikut iseng-iseng? Misalnya Kak, gue mau pacaran sama lu iseng-iseng lah, siapa tahu kita kawin, gila aja. Next. Yuk. Ayo, komandan baca. Iseng-iseng aja jadi member yang tidak memiliki fokus target yang jelas akan mengalami solo lingkungan dan Bener gak? Kalian gitu gak? Ya, kalau gitu buang, oke? Nggak apa-apa teman-teman. Kan sore ini kan membenahi diri. Kayak mobil, bawa bengkel, ganti oli, ganti ini mungkin rekstirnya gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalian harus akui. Nah ini bahan ini kalian boleh minta sama Robby, boleh juga kalian foto. Nanti di rumah diulang lagi, dilihat, diperbaiki dirinya. Training ini bukan hanya untuk jalanin MLM atau jalanin FC. Training ini harus kalian lakukan juga di diri kalian di rumah sana. Apapun bisnismu, jual kerupuk kah, jual pempek kah, jual apa kah, terserah. Kalau kalian pakai pasti lebih berhasil karena kesalahannya dihindari semua. Kalau nggak diulang lagi hasilnya sama terus, penasaran, diulang lagi ya udah, tambah masuk ke jurang kita. Next. Oke, nomor 6, Cimawi. Iya. Oke, yang atas ini siapa yang kayak gitu? Ada nggak? Lu takut nggak prospek? no. Lu ada yang takut? Benar. Ya udah, kalau takut dirubah. Masuklah kayak 15 dulu. Coba prospek lumayan lah, ya kan? Hanya 5% emang yang yakin banget kalau prospek. Aku bilang Herti lagi ya. Jadi waktu Herti baru join, belum apa-apa. Datang ke Lipo Mall di kantor, di bawah kan ada Max Coffee dalam. Dia masuk tuh di Max Coffee dan dia naik ke bangku. Dia bilang, halo semuanya, saya Herti Sitorus. Saya mau cerita sesuatu nih gini-gini. Saya dari Sidikan dan sebagainya. Anda tahu hasilnya? Keluar bawa 12.40. Gua aja takut begitu. Malu bro, dipikir pasien rumah sakit jiwa kan. Tapi dia berani. Gila loh. Maka gue bilang Batak emang gila kalau ngerjain ini. Dia naik ke bangku, dia teriak loh orang lagi makan. Tapi herannya berhasil. Kenapa? Yakin bisa. Karena yang di atas bantu. Jadi berani aja karena minat kita tulus. Berani nggak Rodinko? Gue nggak berani kayak gitu. Lu berani nggak? Gue cuma cerita doang, gue nggak berani juga sih. Oke, 5% yang selalu menikmati itu nikmati. Nah, gimana cara nikmati prospek? Ya bikin semuanya jadi nikmat. Pertama adalah keyakinan kita. Makanya aku bilang sama timku, ceritakan dirimu aja, nggak usah cerita yang lain. Duduk udah bawa Subarasi, Usukusi, Hanamail apa, nggak pikir-pikir kalau ini nggak tembus, buat tawarin aja, buat oles-oles. Salah teman-teman. Yang paling menarik di bisnis ini adalah dirimu. Jadi yang diceritain dirimu supaya menarik, supaya orang percaya. Jadi di kedokteran jiwa itu ada namanya self mechanism defense. Pertahanan mental orang itu ada.
Jadi kalau dia lihat kita, dia tahu kok kita sebenarnya mau apa tuh udah kerasa. Oh ini orang mau perkosa gua, ini orang mau baik sama gua, dia tahu. Nah, kalau kita jujur teman-teman, sejujur-jujurnya, pertanyaan itu runtuh kan, nanti ya, runtuh. Dia mulai, iya kayaknya nggak bohong nih orang itu. Jadi itu yang kalian lakukan. Ceritain hal yang paling kalian kuasai, maka kalian akan menikmati prosesnya. Ya kan? Kalian ceritain subarasi, tegang bro. Lu lagi cerita, lu sambil tegang. Ya, misalnya dia tanya gini, ada apa aja kandungannya? Tahu nggak? Kandungan subarasi apa? Ceritain. Gua aja nggak tahu, apalagi lu. Iya. Gimana sih? Ngapain? Kalian tanya, 8 paten fungsi subarasi sebutin dokter nggak tahu. Buat apaan aku tahu? Orang yang paten kok, jadi aku nggak pernah. Tapi Anda tahu nggak tentang dirimu? Tahu dok? Ibu tahu nggak warna kesukaan ibu apa? Tanggal lahir tahu? Oh ya itu aja. Nah ceritain, jadi ceritanya apa? Cerita dirimu, rencana kerja sama dia. Misalnya, kalau lu misalnya pacaran sama gue nanti begini, nikah sama gue gini, gue beli rumah mewah atau apa lagi gitu itu yang diceritain. Kalau kamu kerja sama aku nanti aku akan begini. Setiap Senin, Rabu, Jumat aku temenin dan sebagainya kayak gitu. Itu yang ditunggu sama orang. Datang udah tanya, kamu sehat-sehat aja ya? Udah pernah periksa gula darah belum? Anjing lu emang lu kenapa dia? Iya. Kacau lah. Kalian lakuin itu nggak? Iya kan? Iya kan? Banyak yang lakuin itulah. Datang, ini bagus loh untuk gula darah. Buat apa maunya? Orang mau apa-apa? Susah. Jadi lupain itu, rubah caranya, rubah tagarnya. Ayo siapa yang statusnya sekarang masih produk-produk, buang, buang. Kalau mau jadi kayak aku, kalau enggak ya pasang terus aja. Sampai kiamat lu nggak bakal bos itu, aku jamin. Oke, buang. Yang dipasang apa? Ini kayak ini lagi live, lagi makan sama aku, lagi nonton. Nonton gua nggak hobi deh. Lagi ngapain kayak? Duduk-duduk kayak lu tadi di bawah foto lagi, mana itu lagi. Oh jangan-jangan cowoknya nggak apa-apa. Yang penting orang tanya. Ngapain lu bikin status gak ada yang nanya? Nggak percaya? Ayo ambil. Mana ada produk? Coba foto sekarang di depan sini. Pakai gaya lu yang mana deh? Pasang di Facebook. Jamin gak ada yang komen. Bener? Oke. Aku bilang sama dirimu kan? Oke, sekarang balik deh depan sini. Mulut gue cium. Pasang status. Ramai nggak? Nah itu. Jadi bikin status yang kayak gitu. Paham nggak maksud aku? Paham ya? Status itu yang ditunggu orang. Nah, biasanya orang nunggu status yang balada-balada, maksudnya lu cerai, suami selingkuh, itu yang ditunggu. Lu gagal, bangkrut, itu yang ditunggu. Ketika itu tidak muncul, teman-teman, maka dia mulai tertarik untuk nanya, kok lu bisa apa aja rumah tangganya, bener? Gitu. Atau misalnya kita nggak ngutang-ngutang, akhirnya ditanya, emang lu kerja apa sih kok banyak duitnya? Ya gitu. Jangan pasang status, kaki buntung lah, busuk, tumor mata, buat apaan? Kalian masih pasang, buang, ya? Dan enggak, status mah pula juga gitu sih. Enggak kan? Gua marahin lu, bapak lu ketawa lu gila. Oke, nomor 7. Siapa mau baca? Nah, lu dah. Membernya apa ya tadi? Balik dulu. Belum dibahas. Takut tolak. Ya, betul. Nomor 7 kan. Siapa yang takut gitu kehilangan member? Ada? Banyak dong ya. Semua gitu. Aku enggak. Aku takut kehilangan member yang baik dan setia. Roninku di sana. Takut. Tapi kalau member yang bajingan, buang aja teman-teman. Oke? Terus ada member yang males, gak aktif, tungguin terus sampai dia aktif, gak bakalan teman-teman. Iyalah, nungguin katak jadi sapi gak bisa. Gak aktif tinggal, skip. Oke, jadi jangan takut kehilangan member. Rayu. Jadi ingat tuh yang lawan new member, new blood, new life. Ketika ada member baru, dia tanya kan, gimana kak, gimana mbak Linda, ini gimana sih, ini gimana sih, kalau posting gimana? Kita kan belajar, terpaksa jelasin. Karena jelasin terpaksa kita belajar lagi. Di situ kita kayak dejavu, ingat masa lalu kita ini dulu gue belajar kayak gitu. Jadi itu yang harus. Oke, next.
Bapak? Ika? Ika? Salah memilih perusahaan. Untuk sukses perusahaan MLM yang dipilih seringkali yang terlihat hebat dan gedungnya besar menjulang tinggi di mana-mana. Tetapi para leader lupa berapa besar peluangnya dan berapa tepat momentum menjalankan bisnisnya. Berapa banyak saingan di dalam usaha tersebut. Oke, teman-teman, AFC tidak mungkin kalah dan AFC tidak punya saingan karena kita bukan MLM. Jadi yang ditulis-tulis itu semuanya kita pasti lebih hebat karena kita bukan MLM. Kita adalah perusahaan farmasi. Karena udah tahu dong, kemarin udah dijelasin, ya. Yang sudah berdiri 200 tahun, oke? Sudah masuk bursa efek Tokyo, oke? Udah beli kantor di Indonesia, kantornya kan teman-teman belum lihat kan? Maksudnya belum ada yang belum ke Jakarta, ada yang belum ke Bali, ada yang belum ke Surabaya. Pergi lihat dengan mata kepala. Ngeri ini perusahaan, ya. Kalau kita pegang rekor-rekor muri semua, kita ada bonus terbesar lah, acara terbesar lah, dan sebagainya. Belum ada trip-trip ini. Jadi kita adalah perusahaan farmasi yang memproduksi produknya sendiri dengan paten-paten fungsi, sehingga tulisan itu tidak mungkin kita ada saingannya. Kita nggak punya saingan, ya. Kalau Anda jalanin Sinergi, Anda jalanin MW, Anda jalanin HDI, banyak saingannya. Karena dia jual madu semua. Ngapain sih? Nyebrang aja, beli Indomaret murah kok. Bisa beli Indomaret, bisa nggak beli Subarasi di Indomaret? Ada? Kusuk? Hikari? Hanamai? Iya. Dan nggak akan pernah ada. Oke, jadi itu hebatnya kita nggak ada saingan dan tidak mungkin ada saingannya. Bukan nggak ada aja, nggak mungkin ada. Nggak akan ada yang bisa produknya sama dengan kita. Oke, teman-teman. Jadi Anda harus pede pas ngomongin itu. Kalau orang bilang mahal dibanding apa? Masa perempuan dibandingin banci? Nggak bisa lah, betul. Nah, untung gak ada banci di sini. Nggak di tim lain ada. Gue ngomong gini, aduh kelepasan nih gue ngomongin. Bukan banci, apa homo? Homo keluar dari tim aku, jangan ikut ya. Aku nggak suka banget deh, melambai, ngeraba gue. Ada sih. Aku usir. Gila, dia bilang gini, dokter, kalau Ega jadi sopun, nanti kawin sama dia, ngetai tuh. Jijik banget deh. Mas Rahmat jijik gak gitu? Langsung hajar lari. Hajar jangan dilari. Dan banyak leader yang nggak tahu ini nomor 9 nih, kesalahan paling parah, dia nggak tahu semua yang aku jelasin 8 tadi, akhirnya diulangi terus dan ditularkan ke timnya. Itulah kenapa nggak berhasil. So aku harapkan timku tersayang di sini hindari 9 itu, oke? Janji ya. Iya. Lalu punya role model. Oke, siapa yang bisa? Nggak boleh ada catatan. Siapa yang bisa sebutin 9-9-nya? Aku kasih 500.000. Nggak boleh nengok, nggak boleh nengok. Dia paling aja siapa? Nggak boleh lihat handphone, nggak boleh. Lihat aku jawab. Nggak bisa. Kalau 9-9-nya aku kasih 500.000 sekarang. Tadi nggak bilang sih. Mana mungkin? Boncos lah gue. Nggak bisa ya. Nah ini aku mau bawain lagi yang berikutnya, apalin ya. Oke ya. Siapa tahu 500 lagi. Ya nggak? Lumayan dong. Nomor 10 ya berarti ya. Enggak. Next. Itu yang salah ya, teman-teman jangan lakuin. Nah ini yang benar, oke? Ini yang benar, ini yang dikasih tahu leaderku. Aku nyebut dia leaderku karena aku sampai sekarang sangat menghormati dia, namanya Sony Kadanastan. Satu, apa ya? Rame-rame ya? Mengedepankan kepentingan non finansial di atas kepentingan finansial. Ingat nggak waktu podcast aku bilang apa? Aku kerjain ini buat apa teman-teman? Balas Ada ingat budi. nggak? Nggak ingat juga. Iya, balas budi sama apa? Karena aku janji sama almarhum ibuku. Dapatnya, ini yang aku lakuin nomor 1. Dapatnya, finansial nggak? Oke. Jadi mengedepankan nilai-nilai non finansial, maka finansial akan datang. Oke, nomor 2. Mulai pada ngapalin bro. Pasti dihafalin ya, inget-inget ya. Itu yang harus.
gara-gara 500.000. Padahal kalau kalian benar-benar ingat jalanin dapatnya 41 M, 500.000 aja gini loh. Jadi kalau ada bayangannya harusnya kalian lebih gila loh. Ya, next. Oke, nomor 2. Ronit. Ya, fokus pada target akhir, terus fokus pada target akhir. Ya. Sekarang ada leader yang fokus pada target akhir. Mereka hanya fokus pada target jangka pendek. Mereka tidak memiliki visi yang jelas yang berkesudahan. Oke, tolong Anda fokus pada target. Ya, pasti banyak yang tidak lakukan itu, lakukan. Ini yang tadi jangan, yang ini lakukan. Jangan dibalik teman-teman ya. Jangan dibalik loh. Yang sana dilakukan, ini kalian nggak lakukan. Ini yang harus dilakukan. Ingat-ingat ya, siapa tahu nanti aku kasih lagi 500, siapa tahu. Next. Oh, itu juga. Next. Ayo nomor 3 apa? Harus Bang Nur, baca nggak ayo? Bang Nur, baca. Air bro. Harus berani melihat apa yang akan terjadi nanti. Nah, aku dulu sama Niko, setiap diusir orang, kami pernah ke restoran yang di Bangka, terus prospek yang punya, saking semangatnya yang punya restoran dan prospek diusir, teman. Pakai satpam lagi malu, bener. Jadi dia bilang jangan ganggu usaha saya, keluar. Kita makan apa gitu, aku lupa junya atau disuruh keluar. Udah itu nggak usah bayar, katanya. Anggap saya sedekah aja. Ini nggak berat. Sakitnya. Diusir aku sama Niko. Jadi kalau kalian diusir biasa aja. Aku pernah juga. Pakai satpam dipegang bro, ditarik keluar, gila kayak anjing. Duduk kami di depan, aku sama Niko nih lihat-lihatan. Gak ada sedihnya, bilang goblok tuh orang tuh, ya orang tolol kan dokter. Ditawarin jadi miliarder nggak mau, padahal belum ada yang join loh, gila kan. Begitu terus kami ucapkan, sekarang kalian tahu itu restoran udah bangkrut. Kita jadi miliarder, bahkan aku cetak belasan ribu miliarder. Timku yang dapat 1 M atau lebih ada 15.000 loh. Can you imagine it? Bisa bayangin ya? Ada 15.000 orang. Jadi ketika Anda berpikir A jadinya, ucapin terus. Apa Niko gitu, diusir, dihina. Udah kita kayak Upin Ipin nggak jelas di jalanan itu duduk merokok, tapi menghina orang lain, kita hina terus orang karena dengan itu naik mentalnya. Ya, jadi harus berani lihat kita. Niko selalu bilang kita pasti jadi MLM nomor 1. Ketika aku ditanya pertama ikut ini, apa cita-cita Dr. Luki di bisnis ini? Mengalahkan Purtiar Placenta yang dibawa oleh PT Riwe. Aku sebutin jelas-jelas benar. Sekarang itu perusahaan jauh di bawah kita. Ernest waktu itu CEO kita bilang, nggak mungkin lah dokter. Dia bilang itu kan udah terkenal, kita bisa jalan aja, udah terima kasih sama Tuhan. Tapi sekarang kita jadi nomor 1 di Indonesia. Kita cuma kalah omset total. Kita kalah dengan Herbalife. Udah. Tapi kalau omset tiap tahun kita nomor 1 terus. Keren nggak? Dan tim aku Indonesia adalah number 1 global sales worldwide. Tim Indonesia adalah tim nomor 1 penjualan terbesar di seluruh dunia. Jadi waktu 17 Agustus 2021 seluruh manajemen AFC di Jepang itu nyanyi lagu Indonesia Raya di bawah bendera merah putih. Menurut aku that is amazing. Karena dulu orang-orang tua kita nyanyi lagu Heo di bawah bendera Jepang. Balas dendam bro. Keren kan? Keren nggak? Keren. Jadi aku baca sejarah Aqua. Orang bikin air di dalam botol lalu dijual, dibilang orang gila. Maksudnya semua orang punya air di rumah, air keran buat mandi dan sebagainya di kulkas. Tapi kalian lihat ya sekarang gimana? Nah itulah AFC. Kalian harus tahu selainnya kan ada produk-produk lain lagi yang ada anti cancer agent. Ini lagi dibikin produk bocorannya mungkin itu untuk sendi dan tulang sama otot. Jadi ada lagi gitu. Nanti ada lagi mungkin untuk telinga, untuk mata, untuk hidung. Aku nggak tahu apa lagi. Kok bisa ya? Karena mereka punya researcher dokter, mereka punya dokter researchnya, mereka punya labnya, mereka punya pabriknya, mereka punya bahannya, everything they have. Oke? MLM lain, halo, apa produknya? Nggak
dulu lah, vitamin C lah, vitamin D lah, apalah segala macam, magnesium. Buat apaan lu minum magnesium? Bodoh, salah-salah malah keracunan. Penting. Jadi AFC hanya membuat produk-produk untuk organ-organ yang menurut tingkat kematian itu tinggi. Yang aku lihat itu pribadi nih aku. Oke, Subarasi, jantung, otak, ngerti? Pembuluh darah. Ini nih Subarasi. Kusu-kusi, cancer, imun, gangguan imun. Terus yang ketiga itu mata, otak. Nah, habis ini maka main ke sendi, tulang. Oh, berarti gangguan sendi, tulang, otot ini penyebab kematian juga pasti. That is AFC. Jadi kalau ada dokter bilang gini ya, minta dong jurnalnya segala macam, udah tinggalin aja. Dokter gila, gitu ya. Maka aku bilang kalau ada dokter yang menghina AFC, meremehkan paten fungsi, bahkan membantahnya, maka dokter itu cuma dua. Kalau nggak skizofrenia, gila. Skizofrenia itu gila. Kedua, idiot. Nah, kalau ada dokter kayak gini, Anda hindari aja, jangan protek lagi, ya. Kalau dia bilang, oh maaf ya Bu Ika, saya belum tertarik, itu wajar. Tapi kalau dia bilang ini bohong, wah bahaya. Rekam, lapor info, itu bisa dipidana, ya. Paten fungsi teman-teman tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi kalian menang terus. Mau ke rumah sakit umum apa sih namanya di sini? Sudarso. RSUD Sudarso, ketemu direkturnya, bilang ini paten fungsinya ini dokter. Nggak mungkin dia bilang itu bohong, nggak bisa. Nggak ada. So teman timku harus yakin bahwa produk kita punya paten fungsi yang tidak terbantah. Nggak ada satu orang pun bisa bantah. Gitu. Oke ya. Jadi kalau kalian jelasin itu, bukan jelasin, oh testimoni ini matanya apa ini dari ada tumor sampai bisa keluar cahaya. Udah, orang nggak tertarik lagi hal kayak gitu. Dan Anda akan diserang habis-habisan. Ceritain paten fungsi saja. Tolong aku sekali ingetin tagar-tagar produk buang. Kalau mau jadi seperti aku, kalau enggak silakan pasang terus. Sampai kiamat kalian nggak akan jadi kayak aku. Trust me. Next. Apa ya? Batak, come on. Baca. Makanya udah gak nyampe dong. Dikadi lah. Minum. Oh, kurang banyak berarti. Barika. Sri aja ya, baca. Selalu memikirkan apa yang diinginkan saja. Selalu memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan saja. Jangan pernah sekalipun memikirkan hal yang tidak ada. Sering nggak lakuin ini? Sering. Maksudnya lakuin yang mana? Memikirkan yang diinginkan atau yang nggak diinginkan? Jadi itulah afirmasi kan? Karena aku sering share afirmasi itu ya aku pengennya itu dikabulkan kan belum tentu. Tapi ya pikirin aja, gitu loh. Jadi pikirin yang kita mau aja. Jangan naik pesawat jatuh nggak ya? Ya gimana teman-teman? Saya tuh. Kekuatan pikiran adalah senjata terbaik untuk melawan segala ketakutan, udah pasti. Next. Pak. 5. Jangan takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Kebanyakan orang takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Gitu nggak kalian? Gitu lah. Iyalah, semua orang begitu, apalagi yang posesif. Tuh kayak apa suaminya member kita tuh nggak ada apa-apa, mikir ntar istrinya selingkuh apa segala macam, punya supir ganteng cemburu, gila. Punya pembantu cantik cemburu, kayak aku cerita-cerita sama Mbak Linda kemarin. Punya pembantu cantik cemburu namanya, gila ngapain sih? Dipikirin terus akhirnya nggak terjadi juga sih, udah kepala benci. Nyari pembantu yang gimana? Ah gua cari yang tua yang jelek aja. Ngomong kenapa sih? Why? Kenapa? Kalau Mbak mau cari pembantu cantik apa jelek? Iyalah. Yang semangat. Yang semangat lu apa suami? Harus dipikir Mbak, gua yang semangat gitu kan, karena ngelihatnya enak, dan punya pembantu cantik enak lah ngelihatnya. Ya dong, bersih, putih segala macam ya dong. Masa cari yang hitam, jelek, bau ngapain? Punya supir ganteng, kita cemburu sama supir, gila bro. Ada teman gue kayak gitu. Lu gitu apa? Lu gitu? Lu kalau ada supir ganteng lu cemburu nggak?
Hah? Bang Wadah, lu jangan nengok-nengok dulu. Oke, yuk, mengerjakan target adalah proses indah kalau kita berani. Jadi ya berani aja, misalnya mau jadi samurai, ronin, berani aja teman. Soal berhasil nggak berhasil nanti. Mau kerja aja udah takut, nanti kalau ditolak gimana ya? Kalau nggak jadi ronin gimana? Nggak jadi samurai, nggak usah dipikir, mau kerjaan aja, just do it. Nice. Oke, nomor 6. Siapa lagi nih? Tuh yang muda ini siapa deh? Woi, deh, baca deh. Itu member ya? Mana tuh? Baca deh. Anak Basri. Anak Basri. Wih, ayo baca ya. Mau aja baca ya sekarang kamu ya. Baca nak. Memiliki modal sendiri untuk mengembangkan bisnis Anda. Nah itu dilakuin sama Pak lu. Jadi mobile stokis, Mbak Windu yang terhormat. Apply dulu ya, tagih di utangnya. Tagih. Jangan dibiarkan, nggak boleh, itu kan hak kita. Jadi harus ada modal. Nah kalau teman-teman bilang modal, lo harus mobile stokis, ya tentu enggak. Modal itu banyak hal. Modal fisik, uang, ya, tempat, misalnya sedia tempat, kursi atau untuk pertemuan. Modal mentalnya lo harus berani. Modal itu banyak teman-teman. Tapi uang jelas harus ada. Jadi kalau memang teman-teman nggak mampu, ya udah undang orang di rumah atau mungkin di kafe yang agak murah, sediain aqua gitu. Jadi harus ada modalnya. Ingat, nggak boleh bilang bisnis MLM, bisnis tanpa modal. Oke? Beli 2 box, cari orang sakit, jual per saset, lalu join. Gila. Salah untuk cara itu. Oke? Salah. Dilakukan oleh beberapa orang termasuk Ibu Titin yang tukang pijet. Iya, tapi bukan itu cara jalaninnya. Kebetulan Ibu Titin berhasil dengan cara itu. Gitu cara mikirnya. Bukan cara itu yang dipakai untuk jalanin AFC. Jadi jangan Anda ajarin tim Anda. Nih ya, beli 2 box, keliling Pontianak jual. Oke, nggak usah diminum, jangan minum, jual aja. Terus modal jadi 0. Gila. Siapa yang ngajarin itu? Siapa? Niko? Enggak. Niko nggak pernah bilang gitu. Niko bilang kayak gitu. Kalau sudah nggak ada cara lain jalanin bisnis ini, iya. Kalau masih ada cara lain, no. Terus jangan duplikasi ke bawah. Prospek orang saking takutnya kita jaga join. Kita bilang, udah lu beli, lu jual aja. Nanti kan balik duitnya, 0 modalnya. Kalian lakukan nggak? Iya dong? Iya dong? Iya kan? Jangan lagi ya, tolong. Iya kan? Jangan lagi. Gak boleh bilang kayak gitu, kenapa? Dia akan bilang lagi sama tim di bawahnya. Ngerti? Bawa nih 2 box, keliling. Teman-teman, kalau aku mau gitu, aku nggak ajak kalian jadi networker. Aku cari perempuan yang seksi, teteknya gede, matanya gede, pakai rok pendek, keliling Pontianak. Omsetnya lebih bagus dari lu. Bener nggak? Lah sekarang ibu jualan, ini ada laki-laki gatal nih duduk di meja. Terus ada yang datang kayak gitu, kami beli sama dia, bu, nggak beli sama lu. Ngerti nggak? Kita beli berapa? 22 juta. Oh murah deh. Nomor WA. Iyalah. Karena kita mau tidur, gitu kan. Aku pengen kalian jadi networker. Karena networker pasti menang dengan vampir-vampir tadi. Ada di Aceh yang teteknya gede, pantatnya gede, sukses nggak? Oke? Lu lihat Andy. Kayak setan bro bentuknya. Busidok. Nggak ada. Mana tim aku yang cantik, jelita, terus jadi busidok? Nggak ada. Aku terinspirasi omongan Mbak Dia waktu di kemarin di Gaya bahwa kita harus punya kelas. Orang nggak akan bisa sukses karena teteknya gede, pakaian seksi, enggak di sini. Aku pengen kalian jadi networker kayak aku. Lu mau jelek kayak, mau gendut kayak, nggak apa-apa. Tapi lu jadi networker keren. Oke? Apalagi udah cantik, sukses, keren sih di sini. Ganteng, jadi busido keren bro. Tapi jadi busido tidak harus ganteng, tidak harus cantik. Attitude, cara prospek dan sebagainya jauh lebih penting. Jangan lakukan lagi cara ini kalau mau jadi seperti aku. Tapi kalau enggak, masa bodoh, serah. Jangan ya bilang sama orang, beli aja 2 box. Apalagi ini yang sebok, baru ketemu orang udah takut. Ih, dia aja lagi promo loh, cuma sebok loh jadi member. Aduh, ngapain bilang begitu? Ini ya, produk 1 box ini, Ruby Promo adalah senjata terakhir untuk dipakai kalau orang sudah nggak ada harapan lain untuk ikut. Yang ditawarin pertama kali apa? Balkan teman-teman. Oke? Berapa deh teman-teman? 24 ya?
Ya, 24. Swiss 20. 20. Oke. Terus baru turun ke apa ya? Macau. 7. 7 diamond. Itu yang tawarin dulu. Bahkan Swiss baru ini Macau. Meleset ini baru tawarin 3 diamond. Meleset tawarin diamond, meleset tawarin safir atau 3 titik. Meleset tawarin ruby, meleset lagi baru ruby bro. Meleset lagi ya apes namanya bro. Oke? Gitu. Ini enggak baru ketemu orang udah mulai dari sini. Ruby promo selesai. Dia nggak tertarik, baru kita bilang, ada jalan-jalan loh. Berapa banyak? 24 diamond. Hah? Gila. Dia dari yang satu pokoknya dia nggak mau. Oke. Jadi Anda bikin ya, misalnya Ika harus bikin Ika Balkan. Gitu. Coba kalian gitu. Oke ya, misalnya Eva apa? Gitu. Eva Swiss. Jadi ketika ngomong sama orang, ngomong Swiss aja. Aku terinspirasi Reza, timku, anak muda tuh. Tapi udah suspend sih sekarang. Nah, waktu dia proses, aku dengerin ada orang di prospek sama dia. Dia bilang, ini dia jelasin diamond, dia bikin bagannya diamond bro. Gak ada tuh ruby apa segala. Jadi dia diamond jelasin. Terus yang di prospek bilang, ya, mana ada katanya yang 3 juta. Kalau jelasin yang ini, oh iya katanya ada sih yang 3 juta. Tapi tuh kalau mau ngomong itu sama supir gua aja, jangan sama gua. Dipanggil supirnya. Lu jelasin lah nih mau ada yang dengerin ruby. Udah, gua masuk aja. Wow, gila bro. Bilang, ih keren banget nih anak. Itu orang yang dibilangin, duduk closing 3 diamond loh. Anda mau bikin diri Anda jadi berlian atau kue apem, Anda yang pilih, ngerti gak? Ya, orang kan nggak tahu gini. Orang kamu prospek orang ketemu, dia nggak tahu Anda tuh kue apem atau berlian, dia nggak tahu. Anda yang bikin Anda jadi kue apem atau berlian, gitu aja. Duduk udah ngomong 1,8, dia bilang, aduh kayak perek pinggir jalan bro. Paham nggak? Ya, so naikin dong, naikin harga lo. Yang tentuin hargamu dirimu sendiri, bukan yang dengar. Oke? Yuk, next. Kenapa sih ikut training terus? Aku dulu waktu belajar, aku ikut terus dan lain-lain gitu. Kadang ingat bapakku, kadang ingat ibuku, kadang ingat istri orang, macam-macam lah. Ya bisa aja, kenapa? Bisa aja kan? Lu nggak pernah ikut suami orang, pernah dong? Kan nggak selalu jelek. Jadi setiap training ya teman-teman, itu pasti ada sesuatu yang lain Anda rasain. Itu gunanya ikut training. Kenapa harus ikut LOP di semua tempat? Karena di tiap LOP lain suasananya, lain juga yang Anda rasakan. Jangan di kandang aja, susah. Duduk aja di satu kota, nggak bisa sukses. Nggak bisa, Bang Cepi. Makanya Bang Cepi, go out, mulai keluar kota. Oke? Ngantuk ya? Oke, training itu, LOP itu adalah kayak siraman, kayak ngecas baterai dan sebagainya. Jadi ulangi. Nanti kayak ikut yang di jam 1. Ikut lagi jam 1, misalnya di Jogja lain lagi gitu. Anda rasa tuh lain lagi. Jadi ya kayak punya banyak pacar, beda dong sama satu pacar, iya nggak? Bener nggak Bu? Iya, istri boleh 1. Ya pacar sebanyak mungkin lah Bu, supaya tahu mana istri yang terbaik dong. Nggak, itu menurut aku sih, bener nggak? Salah ya? Nah jadi ingat nih, pencurian impian ada, baca dong. Pencuri impian, ya please. Ini aja nih, yuk, pencuri impian. Pencuri impian Anda biasanya adalah orang-orang di dekat Anda. Mereka hanya melihat Anda biasa-biasa saja. Mereka tidak percaya Anda bisa sukses. Jadi teman-teman, kalau ada suami, istri, terus orang tua, tante, sepupu, adik meremehkan Anda, biasa aja. Karena itu memang terjadi di bisnis ini, oke? Dan mereka nih yang bisa rusak impianmu. Sama kayak tim kemarin, Bu Haji Sulifah sama. Jadi suaminya yang rusak impiannya, ya tapi hidup pilihan sih. Dia tanya aku, dok aku harus gimana? Aku bilang jangan tanya sama aku Bu Haji. Lu tanya sama aku pasti suruh cerai. Ya? Lu jangan tanya aku yang gitu-gitu. Aku disuruh pilih ARC atau pilih istriku, aku pilih ARC. Aku nggak tahu kalian. Karena itu keluar dari rumah 26, 27 hari sebulan karena aku pilih kalian. Nah yang lain aku nggak tahu.
Jadi kalau aku ditanya, jangan. Maksudnya ada rumah tangga ribut gara-gara AFC, tanya sama aku nasihat, jangan. Karena nasihatku pasti sama dengan yang aku inginkan. Hati-hati, kalian juga akan hadapin hal yang sama nanti. Nah, mana yang kalian pilih aku nggak tahu. Kalau aku pilih AFC, karena AFC sukses, aku punya segalanya. Seenggak-enggaknya aku masih bisa bagian istriku dengan hasil yang aku dapat di AFC. Dan ada plusnya, aku bagian puluhan ribu bahkan ratusan ribu tim aku. Mungkin aja dari doa mereka baik lagi nih bini gua. Itu. Yang penting ya nggak apa-apa lah, bini sendiri nggak baik, bini orang baik sama gua. Oke lah. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati banget karena orang yang terdekat ini kalian harapin akan baik, enggak juga sih. Sebagian besar aku lihat menghalangi. Misalnya Aca sama Robi bisa kompak ya, jarang sih kayak gitu. Nah, Bang Mada sama istri bisa kompak, tapi gue belum dulu nih kemarin, kesel gue lah ya. Ya lu semangat, gue lagi sendiri kan. Jadi kalau kalian nanti diganggu oleh pasangan hidup, orang tua, adik, kakak, itu biasa di sini. Jangan terkejut, jangan bilang wah ini berarti jelek bisnisnya, aku nggak dilindungi sama Allah, nggak ada hubungannya. Aku nggak percaya itu. Takdir yang aku percaya hanya ajal. So hati-hati. Mas Gino tahu, ada yang tahu Mas Gino kan meninggal, sahabatku MC terbaik itu masih sehat, 52 tahun, cakep, baik, orang yang meninggal. Nggak bisa apa-apa lagi. Makanya lagi hidup ini nikmati aja. Baik-baik, jangan khianat, oke? Dan nikmati yang udah didapat dari MC dengan baik. Jadi yang lagi berjuang itu Pak Michael tapi selalu ngingetin 40% dari hasil segera investasikan. Oke? Dapat 10 juta, 4 juta langsung geser, beliin emas kayak tanah kayak, tapi tanah 4 juta beli apaan sih? Iya, salah juga gue ngomongin. Apa kayak gue beli deh, saham kayak apa deh. Jadi beli karena 6 juta ini, 3 juta untuk kebutuhan sehari-hari, 3 jutanya untuk yang lain, kesenangan, gawat darurat, hobis. Kadang-kadang enggak, 10-10-nya dipakai. Nah jadi itu rumusnya aku pakai sampai sekarang. Makanya aku punya macam-macam, punya emas lah berapa kilo, punya ruko dan sebagainya. Jadi 40 aku langsung geser, 40 geser. Nah sisanya baru gitu. Kita di sini diajarin yang kayak gitu, nggak diajarin flexing kesana sini gitu. Nah yang hobi-hobi selingkuh, aku kasih rumusnya. Kalian kalau nggak ini beneran, kalau mau selingkuh teman-teman, lo punya duit 10 juta, ya, lo kasih aja selingkuhan lo 50.000, sisanya lo kasih bini lo. Itu benar. Kadang-kadang terbalik teman-teman, bini lo 50.000, selingkuhan lo yang dikasih 950.000, gila bro. Allah, gitu ya. Habis nih. Nggak mungkin terjadi sama diriku. Aku kalau punya duit aku kasih nyonya sama anak dulu. Gitu. Karena gue nggak ada selingkuhan ya nggak hilang yang sisanya gue beliin yang lain gitu. Kalau perlu cari selingkuhan yang kaya dong, jangan yang miskin. Ngerti ya? Jadi hati-hati mengelola uang. Kami diajarin Michael Tampi 40% sisi. Jadi aku dapat nih misalnya bonus ini apa namanya bonus Busido gitu, dapat sekian miliar, 40% aku beli aset. Sisanya baru nih yang lain-lain apa kayak gitu. Nah kalian biasain itu nanti jadi kalau kalian bilang jadi terbentuk gitu, ada bentuknya. Ya, aku ada tim dapat 6 miliar sampai hari ini, nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, mobil gadai. Kok bisa ya? Ya manajemennya salah. Next. Nih, gini nih. Jijik banget. Makanya aku kalau namanya orang posesif, aku ngeliatnya sama kayak ngeliat ini. Aku paling nggak suka orang posesif, nggak tahu kalian. Kalau kalian punya pasangan yang posesif, apes namanya. Okay? Nah, misalnya kawin sama kamu, di mana? Lagi apa? Sama siapa? Kapan pulang? Waduh, itu kayak teror aku dengar ya. Nggak mau. Ya, nah teman-teman kalau yang lagi nyari pasangan dapat begitu buang aja, kan? Di mana? Coba video call dulu. Alah, video call dulu. Gua video call, gua kasih pantat gua aja. Iya, next. Gila banget tuh video call, emang kenapa gua harus video call? Teman-teman palsu ini banyak banget. Apa kabar kak? Udah lah. Ingat ya teman-teman, 90% teman kita pengen lihat kita celaka kok. Oke?
Nah, tinggal 10% ya. Nah, 10%-nya, 90%-nya juga nunggu kita celaka. Bukan doain, kapan gitu. Nah, jadi hanya 1% aja. Itu senior yang bilang 1% itu adalah diri kita sendiri. Oke. Nggak ada kok orang yang sayang diri kita lebih dari diri kita sendiri. So forget it. Jangan mikir, oh ini bini gua, nanti sampai tua ngerawat gua, setia sama gua. Nggak mungkin, nggak ada, nggak mungkin terjadi. Aku gitu pikiranku, makanya aku nggak pernah gantungin diriku dengan istriku, nggak pernah. Masak, pengen Indomie, aku pernah bilang, masakin dong, capek aku, Indomie deh, GoFood deh. Dia bilang, oh sudah selesai. Sejak saat itu aku masak sendiri. Sekeras itu aku dulu. Enggak, aku bersumpah dalam hatiku nggak akan pernah minta masakin Indomie lagi. Itu aku. Bisa nggak kadang begitu? Kalau mau jadi kayak aku, jadi kayak aku. Benar, aku benar. Apalagi, oh nyuci dong, ini gila. Istri kalau bapakku bilang jadi ratu, bukan jadi babu. Kalau mau jadi istri lu jadi babu, lu sewa babu lah. Jadi semua istriku nggak pernah, semua istriku aja. Bini gua nggak ada yang kerja teman-teman. Masa bini disuruh ngepel, nyuci, gila. Masak, jaga anak, ngepel, nyuci. Kenapa nggak sewa babu? Bapak aku yang bilang. Jadi aku nggak pernah melakukan istriku kayak gitu. Nggak pernah, nggak ada, nggak akan pernah. Gitu. Jadi ya kurang pasti ada lah. Enggak. So teman-teman hati-hati. Yang sayang sama diri kita hanya diri kita sendiri. Kalau aku begitu. Ayo lu pilek, emangnya bisa suami menggantiin dirimu pilek? Nggak bisa bro. Kadang-kadang dia bilang kapan mati nih bini gue ya? Bisa loh. Iya, karena dia lagi mikirin selingkuhannya. Hati-hati teman-teman. Kalau aku sampai gitu mikirnya, makanya aku nggak pernah bergantung pada pasangan hidupku. Siapa jodoh lu? Gak tahu gua. Pokoknya gua seneng, gua kawin aja ntar kan gitu. Dan aku gak pernah percaya sama jodoh, takdir jodoh, takdir rezeki di otakku emang gak ada. Yang ada hanya ajal. Ini nih yang bahaya nih. Bahaya karena pasti datang. Dan gak ada yang bisa ngalamin. Jodoh bisa dialamin, bisa bro. Enggak. Orang pacaran baik-baik tapi lakinya gembel, bisa kita ambil pacarnya. Hilang jodohnya bro. Tapi kalau ajal gak bisa. Hati-hati teman-teman. Jadi ya udah, lakuin aja sebanyak mungkin, dapat impian sebanyak sebelum mati. Orang mati pasti ada sisa impiannya, misalnya pengen kencing lah, pengen BO lah, pengen marah, mati bisa aja. Jadi hati-hati. Keluarga itu banyak lah. Kebetulan keluarga aku teman-teman banyak yang konglomerat. Jadi aku tahu diri sampai hari ini sebenarnya karena keluarga aku juga sih. Tanteku ada yang masuk majalah Forbes, nomor 5 terkaya di Indonesia sekarang ini. Jadi kalau aku reuni, kalian pikir aku digini nama kalian? Enggak teman-teman. Aku reuni di luar teman-teman. Udah ngerokok lagi aku kan mereka enggak. Mereka keluar, dia bilang, itu ACM itu dapat berapa bang? Aduh, gua mau ngomong gak enak, rasanya malu gitu loh. Di sini kan gua bangga ngomongnya, di sana malu bro. Bro dapat segini nanti, ya dia bilang ya ampun. Kok temen tante bilang hebat, apa ya hebatnya kamu ya? Gitu. Aku pernah pasang nggak? Gua pernah lihat aku pasang jet pribadi. Kebetulan aku pasang jet pribadi itu mereknya Honda itu memang ya karena murah. Jadi jet pribadi Honda itu 68 M. Nah aku pikir nih 68 aku bisa kejar. Jadi aku pasang dong. Wih, ini telepon sama dia. Kamu pasang itu Honda, itu murah loh, itu ini apa mainan-mainan gitu, bukan jet beneran loh. Kamu mau foto di jet? Tanteku tuh punya 17 jet pribadi. Jadi Jakarta, di Halim ada, Pondok Cabe ada, di Magelang ada, Surabaya. Jadi ada gitu, ada yang disewa, ada yang dipakai. Kamu pilih aja yang mana terbang, nanti izinin masuk foto-foto dalam pura-pura aja. Kan kamu nggak bisa beli juga. Wih, ngeri bro. Ngeri. Dia bilang, kamu dapat berapa bonus? Mau ngeluarinnya tuh agak takut aku. Aku bilang lah dapat segini gitu. Belum supir tante ya katanya. Wih, anjing. Tapi benar. So teman-teman di atas langit ada langit. Nah gitu, hati-hati ya. Terus Pak Sandiaga pernah bilang gini, Sandiaga saya Sandiaga Salahuddin Uno, saya punya aset 147 triliun. Ya. Waduh, bilang nggak mungkin ngejar kita dong, nggak bisa lah, mana mungkin jalan FC 147 nggak bisa. Jadi kalau Anda punya bisnis dan Anda tidak punya uang 147 miliar di rekening, berarti bisnis Anda salah. Wah, gue bilang salah nih FC. Makanya impian aku itu 147
Aku baru dapat 41 bro, masih 106 bro, masih kerja keras. Oke. Kalau Anda kerja lalu tidak punya saldo 147 juta, pekerjaan Anda salah. Dan kalau Anda hidup nggak punya duit 147.000, untuk apa Anda hidup? Ambil tali, cari gantungan, pergi dari dunia. Itu omongannya, dan masuk akal bro. Sekarang lo ada berapa saldo lo? Ingat-ingat, 147.000, 147 juta atau satu ya? Kan mungkin nggak ada ya. Nah, jadi antara duanya. Ada berapa? Pikir. Dan masuk akal ya ngomong Sandiaga Uno. Wajar dong. Wajar dong. 147 triliun bro, gila. Maksudnya gua bisa dapat duit segitu? Gak bisa. 1 triliun aja gak bisa kok, ngerti gak? Kok bisa dia begitu? Ya udah, tiru aja omongannya. Jadi kalau Anda punya bisnis duit di bawah 147 M, bisnis Anda salah. Nah, kalian ada nggak 147 juta? Sekarang yang aku lagi ngomong, kalau nggak ada, apapun bro yang lo kerja dalam hidup sampai detik ini salah. Benerin lah. Kalau mau, kalau nggak ya tunggu sampai 147.000, and then you buy row, gantung diri. Oke, next. Nah, cukup sampai sini teman-teman. Udah jam berapa? Nah, kita bikin sesi kedua nanti. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Singkat, jelas, padat, tajam, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak hal, banyak insight baru. Dan kebetulan saya juga merekam ini 1 jam 6 menit dok ya.